Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuktikan bahwa gamma setengah sama dengan akar pi. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Kita kembali ke definisi fungsi gamma. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Fungsi gamma n sama dengan integral 0 sampai t hingga t pangkat n min 1 e pangkat min t dt. Oke, bagaimana kalau nyari gamma setengah? Ya udah, berarti n-nya diganti setengah. Berarti gamma setengah sama dengan integral 0 sampai t hingga t pangkat, nah ini setengah dikurang 1 jadi negatif setengah. Negatif setengah e pangkat min t dt. Nah, untuk mengevaluasi integral ini, kita misalkan u sama dengan t sama dengan x kuadrat. Maka dt sama dengan 2x dx. Oke. Jadi gamma setengah kita dapatkan integral. Oke, perhatikan batasnya saat t-nya itu 0, maka x-nya itu juga 0. Batas bawahnya nggak berubah. Terus saat t-nya t hingga, maka x-nya itu harus t hingga. Jadi batas atasnya juga nggak berubah. Jadi t-nya kita dapatkan x kuadrat pangkat min setengah. Jadi x kuadrat pangkat min setengah. Jadi x pangkat min 1. Berarti x pangkat min 1. E pangkat min t. Berarti e pangkat min x kuadrat. T-nya dirubah jadi x kuadrat aja. Terus dt-nya itu 2x dx. Jadi kali 2x dx. Oke. Nah, perhatikan ini. 2 ini kan konstanta, bisa keluar dari integral. Terus x pangkat min 1 sama x di sini tuh jadi 1 kan. Jadi ini ibaratnya ini kan 1 per x nih. Yang ini x. Ya x dikali 1 per x ya 1. Jadi ini hasil integralnya 2-nya bisa keluar, integral 0 sampai t hingga ininya itu habis. Ini habis. Jadi e pangkat min x kuadrat dx. Oke. Ini itu gamma setengah ya. Gamma setengah. Nah, mungkin di sini agak tricky ya. Soalnya kita akan idenya itu kita mengubah sistem koordinat kita dari awalnya kartesius menjadi polar. Tapi kalian harus bisa terima dulu. Ini sama kan, misalnya saya buat gamma setengah sama dengan 2 integral 0 sampai t hingga e pangkat min y kuadrat dy. Ini dua hal yang sama. Nah, tapi kita bakal merubah sistem koordinat kita nih. Nah, idenya itu kita kalikan aja dua hal ini, gamma setengah dikali gamma setengah, ya udah gamma setengah kuadrat. Jadi didapatkan gamma setengah pangkat 2 sama dengan, nah ini kalau dikalikan maka jadi integral lipat 2 nih. 2 kali 2 4, terus integral lipat 2 sama-sama 0 sampai t hingga, 0 sampai t hingga. Ya kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan kan. Jadi e pangkat min x kuadrat plus y kuadrat dx dy. Oke. Nah, ini masih dalam koordinat kartesius. Nah, kalau kita ngerubah jadi polar, oke, kita visualisasi dulu. Saya ini koordinat kartesius, kita rubah jadi polar. Nah, oke. Nah, misalnya kalau dx di sini itu buat koordinat kartesius ini. Cuman kalau koordinat polar itu kita ninjau elemen luasan di sini. Misalnya ini kita ninjau elemen luasan di sini. Nah, kita mau ninjau elemen luasan ini misalnya. Yang ini. Yang ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu di sini itu
Ini Yoringnya berarti R d theta. Jika ini besar sudutnya itu d theta. Tapi d theta ini harus dalam radian ya. D theta. Terus ya ini elemen anunya, elemen apa namanya? Jari-jarinya, yang ini elemen jari-jarinya. Sepanjang ini elemen jari-jarinya yaitu dr. Sorry, pakai yang putih aja. Ini sini itu panjangnya dr. Jadi nanti dx di sini itu dirubah menjadi r dr d theta, elemen luas ini. R dr d theta itu elemen luas ini. Dan terus x-nya itu dari 0 sampai tak hingga kan. Jadi dari sini sampai sini. Terus y-nya dari 0 sampai tak hingga, dari sini sampai dari sini sampai sini. Jadi itu kuadran 1 gitu. Terus kalau R-nya ya dari 0 sampai tak hingga juga, R-nya ke sana gitu. Tapi kalau untuk masalah d theta-nya nanti, theta-nya itu batasnya dari 0 sampai pi per 2. Oke? Oke. Jadi kita lanjutkan. Jadi 4. Nah, batasnya ini berubah nanti. Kalau buat R-nya itu batasnya itu dari 0 sampai tak hingga tetap. Tapi kalau buat theta-nya, karena di kuadran 1, dia itu dari 0 sampai pi per 2. Oke, jadi E pangkat. Nah, di sini itu, kita lanjutkan di bawah untuk yang ini. Di sini itu karena kita merubah sistem koordinat kita tahu bahwa kalau di hubungan koordinat kartesius dan polar, itu x-nya itu sama dengan r cos theta. Terus y-nya itu sama dengan r sin theta. Kita dapat hubungan juga bahwa x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, jadi di sini x kuadrat plus y kuadrat itu dirubah menjadi r kuadrat. Jadi min r kuadrat. Nah, dx itu dirubah menjadi r dr d theta. Jadi r dr d theta. Oke. Ini fungsi gamma setengah pangkat 2 ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kita evaluasi buat yang R, kita misalin U sama dengan min R kuadrat. Maka didapatkan DU sama dengan min 2R dr. Maka dr sama dengan min DU per 2R. Oke. Jadi integral 4 dari 0 sampai pi per 2. Kita perhatikan batas integralnya. Karena di sini itu saat R-nya itu 0, maka U-nya itu juga 0. Terus saat R-nya itu tak hingga, maka U-nya itu negatif tak hingga. Oke. Terus E pangkat min R kuadrat. Min R kuadrat kita misalin U tadi, berarti E pangkat U dikali R, dr-nya itu min DU per 2R. Jadi dikali min DU per 2R d theta. Nah, R di sini habis. Terus di sini ada 4. Ini 4, ini 2. Jadi 4 bagi 2 jadinya 2 ya. Jadi kita dapatkan 2. Terus tapi di sini ada negatif, jadi negatif 2. Integral 0 sampai pi per 2. Integral 0 sampai min tak hingga E pangkat U DU d theta. Nah, kita evaluasi integral yang ini dulu. Integral E pangkat U DU, ya E pangkat U kan. Jadi kita dapatkan min 2 integral 0 sampai pi per 2. Nah, ini kalau kita evaluasi berarti E pangkat U, kita evaluasi E pangkat U, terus batasnya dari 0 sampai negatif tak hingga d theta. Nah, ini gimana evaluasinya? Jadi kita masukin batas atasnya dulu. Berarti E pangkat negatif tak hingga. E pangkat negatif tak hingga itu sama kayak 1 per E pangkat tak hingga kan. Nah, E pangkat tak hingga itu bilangan yang sangat besar. Jadi 1 dikali dengan E dibagi dengan bilangan yang sangat besar itu bakal mendekati 0 gitu. Jadi 0 hasilnya itu 0. Terus oke, kita tulis saja berarti min 2 integral 0 sampai pi per 2. Batasnya kalau kita masukin E pangkat
negatif tangga jadi 0 dikurang dengan U-nya ini diganti 0 buat batas bawahnya, berarti E pangkat 0, berarti 1. Nah, 1 d theta. Oke, kita lanjutkan di bawah. Jadi min 2, ini min 2 dikali dengan, di sini kan min 1 nih, berarti min 2 kali min 1 berarti 2 integral 0 sampai pi per 2 d theta. Nah, integral d theta itu apa? Theta kan? Di bawah saja. Berarti 2 integral d theta itu theta, tapi batasnya dari 0 sampai pi per 2. Oke. Jadi kalau kita masukkan batasnya 2 dikali pi per 2 didapatkan sama dengan pi. Nah, ini tadi itu apa? Ini tuh sama dengan gamma setengah pangkat 2 kan? Gamma setengah pangkat 2. Ini tuh gamma setengah pangkat 2. Jadi kalau gamma setengahnya itu apa? Ya akar pi. Jadi gamma setengah kita dapatkan sama dengan akar pi. Ye, berhasil. Ya, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.